Oke, kita masuk ke massa inti. Nah, ingat ya, misalkan ada suatu inti helium 4. Helium 4 itu terdiri dari proton 2 dan neutron 2. Jadi kalau kita gambarkan, dia intinya seperti ini. Ini yang plus, ini yang plus, ini yang netral. Jadi ada neutron 2, ada proton 2 di dalam intinya, dan ada elektron di sekitar inti. Jadi atom helium 4 itu seperti ini. Jadi sorry gambarnya jelek ya, karena ini pakai mouse. Jadi ada 2 neutron, ada 2 proton, dan elektronnya ada di sekitar inti. Mengelilingi inti. Jadi kalau kita mau mencari massa inti, otomatis massa atom ini dikurang massa elektron. Nah, itu bisa kita gunakan rumus itu. Dan bisa juga kalau kita mencari rumus massa inti, ini massa inti. Yang intinya kita lihat saja. Berarti ini kan 2 neutron, ada 2 proton. Berarti kalau kita ingin mencari massa intinya, berarti jumlah proton atau Z dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron. Jadi massa inti itu adalah jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron. Nah, dalam mata kuliah pendahuluan fisika inti ini juga kalian akan mengenal salah satu satuan massa seperti AMU. AMU itu biasa dituliskan sebagai A, U, atau U saja. Nah, ini kalau AMU ini adalah Atomic Mass Unit. Atomic Mass Unit itu kalau kalian masih ingat pelajaran SMA kalian kelas 3, ada satuan massa yang bernama SMA. Nah, SMA itu satuan massa atom. Nah, ini sama dengan AMU, tapi dalam bahasa Inggris Atomic Mass Unit. Kalau SMA itu satuan massa atom. Nah, di sini nanti kita akan gunakan satuan AMU atau 1U. Nah, 1U ini diperoleh dari karbon 12. Bagaimana cara memperolehnya? Jadi, 1 mol karbon 12 itu terdiri atas 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul dari karbon 12 itu sendiri. Nah, ini ingat ya, 6,02 kali 10 pangkat 23 itu adalah bilangan Avogadro. Nah, jika massa 1 mol karbon 12 adalah 12 gram, berarti massa 1 atom karbon 12 adalah, tinggal kita bagikan 12 gram dibagi dengan bilangan Avogadro yang tadi. Kita dapatkan massa karbon 12 adalah 1,9934 kali 10 pangkat minus 26 kg. Nah, 1U atau 1 AMU itu adalah 1/12 dikali massa dari karbon 12. Berarti 1,9934 dikali 10 pangkat minus 26 kg dibagi dengan 12. Kita dapatkan 1 AMU nilainya adalah 1,660559 kali 10 pangkat minus 27 kg. Jadi nanti kita akan gunakan satuan AMU ini. 1 AMU itu adalah 1,660559 kali 10 pangkat minus 27 kg. Oke, untuk atom itu sendiri, jadi atom itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Dan ini adalah intinya. Inti terdiri dari proton dan neutron. Elektron itu yang mengelilingi inti. Nah, kalau kita lihat simbolnya, elektron itu E-, proton P, neutron N. Massanya kita lihat elektron 9,10953 kali 10 pangkat minus 31, proton 1,67 sekian kali 10 pangkat minus 27, neutron itu 1,67 sekian kali 10 pangkat minus 27 dalam satuan kilogram. Nah, kita lihat ini perbandingan beratnya. Jadi ada massa elektron itu ada sekitar 10.000 kali lebih ringan daripada proton. Jadi ada hampir 10.000 kali lebih ringan daripada proton dan neutron.
Nah, untuk muatannya sendiri itu dia nilainya untuk elektron minus 1,602 kali 10 pangkat minus 19, dan untuk proton itu nilai besarnya sama, hanya berbeda nilainya, plus. Oke, sedikit membahas mengenai spektrometer massa. Jadi, spektrometer massa ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau molekul. Jadi, alat ini sebenarnya ditemukan oleh Francis William Alstom pada tahun 1919. Nah, prinsip kerjanya dia menggunakan pembelokan partikel bermuatan dalam medan magnet. Jadi, medan magnet ini dia akan membelokkan partikel yang bermuatan berdasarkan perbandingan massa partikel dengan muatan partikelnya. Jadi ada prosesnya itu, sampel dalam bentuk gas itu mula-mula ditembaki dengan berkas elektron berenergi tinggi. Jadi proses itu kemudian menyebabkan atom atau molekul sampel berionisasi atau melepas elektron sehingga menjadi ion positif. Nah, ion positif itu kemudian dipercepat, di sini dia dipercepat melalui suatu celah sempit. Kemudian di dalam medan magnet yang di sini, ion-ion tersebut kemudian akan mengalami pembelokan. Nah, pembelokan tersebut itu tadi bergantung pada yang pertama itu kuat medan listriknya. Jadi makin besar potensial listrik yang digunakan itu, makin besar juga kecepatan ion dan makin kecil pembelokannya. Terus ada juga dia tergantung pada kuat medan magnetnya. Jadi makin kuat medan magnet yang di sini, maka makin besar pembelokannya. Terus massa partikel juga dipengaruhi. Jadi makin besar massa partikelnya, makin kecil pembelokannya. Dan muatan partikel juga makin besar muatannya, makin besar pembelokannya. Jadi nanti setelah ion-ion yang lolos dalam medan magnet ini, dia akan terdeteksi oleh detektor dan akan menghasilkan suatu spektrum massa yang tentunya nanti akan diolah untuk menentukan suatu massa dari sampel yang ingin diketahui massanya. Oke, itu sedikit pembahasan mengenai spektrometer massa.